Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Livia Diananda, mahasiswa Universitas Pancasila, jurusan Teknik Industri. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari cara mengimport master data COA atau Chart of Account. Sebenarnya tujuan kita mempelajari ini itu untuk mempermudah kita mengimport data, misalkan dari file Excel ke Odoo. Kan jika kita masukin datanya satu per satu, di mana misalkan datanya itu ada ribuan, itu kan akan mempersulit kita jika kita memasukkan ke Odoo-nya itu satu-satu. Jadi Odoo menyediakan fitur import file agar mempercepat proses penginputan datanya. Kali ini kita akan melakukan import 10 data dari skenario dalam buku yang diterbitkan oleh Pak Ahmad Daniel. Untuk linknya nanti akan saya cantumkan pada deskripsi video YouTube saya. Langsung saja kita simak cara penginputan datanya. Yang pertama, kita harus memastikan developer mode kita sudah aktif. Caranya klik settings. Nah, setelah itu tekan activate the developer mode-nya. Lalu kita pastikan bahwa di Odoo kita itu sudah terinstall modul accounting. Kalau sudah terinstall, langsung saja kita masuk ke modulnya. Setelah gitu, kita masuk ke configuration, lalu pilih chart of accounts. Nah, karena di sini saya menggunakan mode demo, jadi sudah tersedia beberapa default chart of account yang telah disediakan Odoo. Nah, sebenarnya di sini itu chart of account-nya itu sudah sesuai dengan COA ketentuan Indonesia. Karena pada saat pembuatan database Odoo pertama kali, COA akan menyesuaikan dengan region yang kita pilih saat pembuatan database Odoo. Misal pada saat membuat database, kita milih region negara Prancis, maka COA-nya akan mengikuti aturan COA negara Prancis. Nah, langkah selanjutnya di sini saya tidak langsung menghapus COA default dari Odoo-nya, tetapi saya akan mengimport data dari Pak Ahmad Daniel tadi. Caranya klik import, lalu kita pilih file yang akan kita masukkan. Kita pilih data yang nomor 1. Nah, di sini sudah terimport. Maka selanjutnya kita harus mengecek dulu apakah data yang telah kita masukkan ini valid. Caranya klik paste import. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data-data yang kita masukkan telah valid. Jika sudah valid, langsung saja kita klik import. Nah, di sini bisa terlihat datanya yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini kodenya itu kita lihat tuh, kalau kita lihat tuh berpola ya. Ada satu strip 11001 dan sebagainya. Nah, sedangkan yang ini yang tidak ada satu stripnya itu merupakan default COA dari Odoo. Nah, sekarang ini kita langsung aja kita group by kodenya. Kita klik account type, lalu kita klik yang receivable. Di sini terlihat ada dua jenis receivable. Namun jika ada keduanya itu akan terjadi tumpang tindih, maka kita harus menghapus salah satu tipenya. Di sini saya akan menghapus tipe bawaan dari Odoo yang 11210010. Langsung aja kita kita klik kodenya. Nah, lalu kita hapus, caranya klik action, lalu klik delete. Klik OK. Di sini bisa terlihat kalau tipe data yang ini itu tidak bisa terhapus karena masih nyambung terkoneksi dengan data yang lain. Nah, maka itu kita harus mengunlinknya. Caranya adalah kita menuju settings, kemudian pilih technical, lalu pilih company properties.
klik. Nah, di sini terlihat banyak data properties perusahaan. Sekarang kita langsung saja cari yang mengandung account di kolom search. Nah, di sini terlihat beberapa propertinya. Kita coba membuka salah satu nih yang receivable. Kita klik. Nah, di sini terlihat value-nya itu masih 11. Artinya, jika terjadi proses bisnis yang melibatkan piutang perusahaan, maka COA yang berubah adalah COA dengan ID 11. Nah, kita di sini mencari COA yang berhubungan dengan value 11. Nah, caranya itu tuh kita ke modul accounting, terus configuration, chart of account, kemudian kita pilih yang ini, karena ini merupakan bawaan dari Odoo. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau value-nya itu 11. Sedangkan kita maunya mengganti dengan data yang baru kita masukkan tadi. Data yang kita masukkan tadi itu value-nya itu 359. Nah, di sini kita langsung aja copy. Nah, lalu kita kopikan saja ke sini. Klik edit. Nah, di sini kita ganti dengan 359. Supaya bisa nge-link dengan data yang kita masukkan tadi. Setelah itu kita save. Kita menuju ke payable, kita klik. Nah, terlihat di sini value-nya masih 51. Kita lihat kembali ke payable. Nah, di sini kalau merujuk data yang baru kita masukkan tadi, nah kita lihat di sini, kalau berdasarkan data yang kita masukkan, link-nya itu value-nya 400, jadi kita langsung copy aja ke data yang mau kita linking. Di sini kita paste, lalu kita save. Begitu juga dengan data yang lainnya. Expense. Untuk expense, kita hapus saja karena tidak merefer kepada data yang barusan kita masukkan tadi. Kita save. Count income juga kita klik. Di sini juga kita langsung aja hapus karena tidak merefer kepada data yang tadi sudah kita masukkan. Lalu untuk stock akun, juga di sini tidak merefer kepada apapun, jadi biarkan dikosongkan. Lalu property stock account input juga masih kosong, biarkan dikosongkan karena berarti itu tidak akan merefer kepada data yang sudah kita masukkan tadi. Lalu kita ke yang lain. Nah, di sini value-nya 78. Kita cari dulu di account kita, akun dengan value 78 itu merefer ke mana. Caranya kita kembali ke chart of accounts. Caranya klik filter. Lalu kita langsung aja ketik 78. Klik apply. Nah, di sini terlihat akun dengan value 78 itu merujuk pada current liabilities. Liabilities-nya dengan nama stock intern kita klik. Nah, di sini kan terlihat value-nya 78 nih. Dia merujuk ke value 78. Padahal kita maunya itu merujuk pada data yang barusan kita masukkan. Jadi langsung saja kita di sini cari inter. Nah, di current liabilities kita klik. Nah, di sini kan terlihat ada 2 current liabilities. Dengan yang kodenya 2 strip itu adalah data yang barusan tadi kita masukkan. Kita klik.
Lalu kita copy value-nya kepada akun yang mau kita linking. Nah, di sini yang value 78-nya kita paste, maksud saya kita ganti dengan value data yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita klik save. Setelah itu kita ganti lagi value yang lainnya untuk merujuk pada data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, karena di sini value-nya 78, kita ganti juga dengan data yang tadi. Kita save. Nah, untuk property stock valuation, ini kita kosongkan saja karena tidak ada data yang merujuk pada data yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita klik save. Ini juga kita hapus karena tidak merujuk pada data yang kita masukkan tadi. Kemudian kita klik save. Nah, selanjutnya kita kembali ke modul accounting, lalu ke configuration, pilih taxes. Kita klik saja salah satu data pajaknya. Nah, bisa dilihat di sini pajak yang 10% masih nge-refer dengan akun dari default kodenya, sehingga di sini kita akan memindahkannya ke data yang sudah kita masukkan tadi. Caranya kita klik edit, kemudian pada kolom text account kita klik keluaran. Nah, kita pilih nih yang kodenya 2 strip, kita klik. Nah, berarti ini sudah merefer kepada data yang sudah kita masukkan tadi. Setelah itu kita klik save. Nah, kita lakukan untuk pajak-pajak yang lain. Nah, karena di sini masukkan, kita langsung aja di sininya klik masuk. Nah, kita klik masukannya, lalu kita save. Juga kita klik. Kita klik keluaran. Kita klik, lalu kita save. Edit. Kemudian klik save, keluaran. Kita klik edit. Lalu kita klik masukkan dan pilih dengan kode 2 strip. Lalu kita save. Edit. Klik masukkan. Pilih yang kode 2 strip. Kemudian klik save. Oke, selanjutnya kita coba menghapus data default COA bawaan Odoo. Caranya kita klik configuration, kemudian pilih chart of accounts. Nah, karena di sini datanya banyak, kita bisa filter di kode. Kita pilihnya doesn't contain yang berarti nggak mengandung kode yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita klik kode 1 strip, klik apply, sampai 9 strip berdasarkan ini, data yang mau kita running, teman-teman. Ini kan di sini datanya tuh sampai kode 9 strip.
Jadi begitupun di Odoo, kita mau menghapus data default sampai kode 9 strip. Oke, ini adalah data-data COA dari default Odoo yang sudah kita filter tadi. Kemudian langsung saja kita hapus semua data default-nya. Action, kemudian kita klik delete. Oke. Sama kita delete juga semuanya. Klik OK. Klik action, delete. Oke, nah ini berarti data default COA Odoo sudah terhapus semuanya. Kemudian kita XX semua saja. Di sini kita bisa melihat kalau kode COA-nya sudah berubah semua dengan kode data yang sudah kita masukkan tadi. Sekian tutorial import master data COA dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.